Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran farmakologi. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi obat-obat HIV/AIDS. Nah, untuk hari ini kita akan bahas penyakitnya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk obat-obatnya, ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita bahas di materi obat-obat HIV. Jadi nanti kita akan bahas apa itu virus HIV, struktur virusnya bagaimana, kemudian replikasi virusnya bagaimana, cara penularan dan pencegahannya bagaimana. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang penyakit AIDS, diagnosa laboratorium, kemudian faktor resiko, penanda perkembangan HIV, gejala klinik, kemudian infeksi oportunistik. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang regimen terapi antiretrovirus, antiretrovirus lini pertama, kemudian antiretrovirus lini kedua. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan bahas tentang penggolongan terapi antiretrovirus. Jadi nanti ada NRTI atau MTRTI, kemudian NNRTI, kemudian ada PI, FI, antagonis CCR5 dan INSTI. Nah, ini ruang lingkup yang akan kita bahas di materi obat-obat HIV/AIDS. Nah, saya rasa anak-anak sudah umum sekali mendengar tentang AIDS atau HIV. Nah, AIDS itu sendiri kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman, virus, yaitu namanya Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Ya, jadi virus yang menyebabkan penyakit AIDS ini namanya adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini sendiri adalah jenis retrovirus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau merusak fungsinya. Nah, ketika infeksi itu berlangsung ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita melemah dan penderita itu lebih rentan terhadap infeksi. Nah, biasanya stadium lanjut infeksi ini adalah terjadinya apa? Terjadinya AIDS namanya. Itu imunodefisiensi tadi. Nah, sehingga penderita itu sangat mudah mendapatkan yang namanya infeksi oportunistik. Nah, infeksi oportunistik itu apa? Infeksi oportunistik itu adalah infeksi pada berbagai organ yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri. Jadi pada orang HIV, orang AIDS, biasanya kan daya tahan tubuhnya menurun sehingga lebih rentan dia mengalami infeksi atau infeksi oportunistik tadi. Nah, jadi penggunaan HAART atau High Active Antiretroviral Therapy ini telah berhasil menunjukkan secara signifikan mortalitas dan morbiditas terkait AIDS. Jadi tapi ada sedikit permasalahan di mana sekitar 25% penderita ini menghentikan penggunaan regimen antiretrovirus. Nah, pada 8 bulan pertama pengobatan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena kegagalan pengobatan atau ketidakmampuan untuk menekan replikasi virus HIV. Kemudian adanya ketidakpatuhan pada terapi yang diberikan dan adanya efek-efek toksik yang ditimbulkan. Padahal sebenarnya pengobatan dengan menggunakan antiviral terapi ini ternyata telah signifikan menurunkan AIDS ini. Namun, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kendala seperti ketidakpatuhan pada pasien terhadap terapi, kemudian adanya efek toksik yang ditimbulkan. Nah, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan durasi pengobatan, termasuk penemuan antiretroviral baru untuk memaksimalkan efektivitas dan mengatasi efek sampingnya. Nah, permasalahan HIV/AIDS di Indonesia ini sudah cukup besar sekali ya.
Jadi kalau kita lihat di tahun 2018 saja pasiennya, penderitanya bisa mencapai 640.000 pasien, dan pasien yang meninggal sampai 38.000 per tahun 2018. Nah, ini jumlahnya cukup meningkat signifikan ya penderitanya dari tahun 2016, 2017, kemudian 2018 penderitanya cukup banyak di Indonesia. Nah, ini juga disebabkan karena banyak faktor, baik itu pola hidup masyarakat yang kurang baik, adanya seks bebas, kemudian penggunaan alat suntik yang bergantian atau tidak steril. Nah, itu juga cukup signifikan menyebabkan penderita HIV di Indonesia ini meningkat. Pergaulan bebas juga salah satunya. Nah, jadi di Indonesia prevalensinya yang tinggi di Indonesia ini sendiri itu diduduki oleh Provinsi Papua, kemudian Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Jadi provinsi yang penderita HIV-nya itu tertinggi ada di Papua, kemudian di Jawa Timur, kemudian di DKI Jakarta. Jadi kita sebagai generasi kalian sebagai generasi muda harus waspada, kemudian berhati-hati, baik-baiklah bergaul sehingga tidak sampai nantinya ketika kalian salah pergaulan akhirnya mengidap HIV AIDS ya. Jadi kondisi saat ini kan pandemi corona ya. Jadi kondisinya ya penyebabnya hampir sama ya karena virus. Jadi virus ini penyebarannya mudah. Ada beberapa media penyebarannya. Nanti akan saya bahas untuk HIV AIDS ini media-media penularannya itu seperti apa. Baik, kita akan bahas virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, HIV ini adalah virus yang dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. HIV termasuk dalam golongan retrovirus, di mana retro itu berarti terbalik dan tergolong famili lentivirus. Nah, infeksi virus ini khas, dia memiliki sifat laten yang lama, masa inkubasinya lama, replikasi virusnya persisten, dan keterlibatan dari susunan saraf pusat. Nah, biasanya orang-orang yang tertular HIV ini biasanya dia baru menunjukkan gejala, tidak langsung ketika tertular langsung menunjukkan gejala, tidak, tapi dia menunjukkan gejala setelah beberapa minggu atau beberapa bulan dia tertular. Karena sifat virus ini dia memiliki sifat laten lama, kemudian masa inkubasinya lama. Itu. Nah, ciri khas dari retrovirus ini sendiri adalah dikelilingi oleh membran lipid, jadi dikelilingi oleh lemak. Dia memiliki kemampuan variasi genetik yang tinggi, memiliki cara yang unik untuk bereplikasi atau memperbanyak diri ya, serta dapat menginfeksi seluruh jenis vertebrata. Jadi hewan-hewan atau kita manusia yang memiliki tulang belakang itu bisa diinfeksi oleh virus HIV. Nah, ini dia struktur dari HIV, di mana virion HIV ini dia berbentuk sferis dengan diameter 80 sampai 100 nanometer. Memiliki inti berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh membran lipid yang berasal dari sel hospesnya. Nah, inti virus ini dia mengandung protein kapsid. Ini ya kapsid proteinnya. Ini yang hijau, ini adalah kapsid protein. Di mana inti virus ini mengandung protein kapsid terbesar, yaitu namanya P24. Atau kemudian ada juga protein nukleokapsid P7 dan P9 di sini ya. Kemudian ada 2 salinan RNA genom dan 3 enzim virus, yaitu protease, transkriptase balik, dan integrase. Nah, jadi di dalam inti virus ini dia mengandung protein kapsid terbesar yaitu P24, kemudian protein nukleokapsid P7 dan P9,
kemudian ada 2 salinan RNA di sini ya, RNA genom ini ada 2 salinan RNA dan 3 enzim virus, yaitu di sini ada protease, kemudian transkriptase balik atau reverse transkriptase dan integrase. Jadi di sini ada 3 enzim virusnya. Nah, protein P24 ini adalah antigen virus yang cepat terdeteksi dan merupakan target antibodi dalam tes screening HIV. Nah, jadi ketika kita melakukan screening HIV atau tes HIV ya, untuk menentukan kita positif atau negatif HIV, kita lihat P24-nya, karena P24 ini adalah antigen virus yang cepat terdeteksi dan merupakan target antibodinya dalam tes screening HIV. Nah, inti virus itu dikelilingi oleh matriks protein yang kita sebut dengan P17 ya. Jadi inti virus ini dikelilingi oleh matriks protein yang kita sebut dengan P17. Nah, jadi ini yang mengelilingi ya. Ini juga adalah matriks protein yang mengelilingi inti virus, di mana inti virus ini yaitu lapisan di bawah membran lipid. Jadi P17 ini berada di bawah lapisan membran lipid. Nah, membran lipid virus ini mengandung 2 glikoprotein yang sangat penting dalam proses infeksi HIV ke dalam sel, yaitu GP120 ini ya, dan GP41. Jadi membran lipid ini membran lipid, nih ya, membran lipid ini. Membran lipid ini mengandung 2 glikoprotein yang sangat penting dalam proses infeksi HIV, yaitu GP120 dan GP41. Nah, sebegitu kompleksnya ya struktur dari virus HIV ini. Jadi dia berbentuk spheris, diameternya 80 sampai 100 nanometer, memiliki inti berbentuk kerucut. Nah, ini intinya berbentuk kerucut, dilindungi oleh membran lipid. Nah, ini membran lipidnya. Inti virus ini mengandung kapsid yang terbesar, yaitu P24, protein nukleokapsid P7 dan P9. Kemudian ada 2 salinan RNA, ini ya, 2 salinan RNA, dan 3 enzim virus, yaitu protease, transkriptase balik, dan integrase. Nah, P24 ini adalah antigen virus yang cepat terdeteksi dan merupakan target antibodi dalam tes screening HIV. Kemudian, inti virus dikelilingi oleh matriks protein. Nah, ini matriks protein yang mengelilingi inti virus yang disebut dengan P17, yaitu lapisan di bawah membran lipid. Nah, membran lipid ini ya, membran lipid yang warna biru, ini mengandung 2 glikoprotein yang sangat penting dalam proses infeksi HIV, yaitu GP120 dan GP41. Nah, penting sekali kalian mengetahui struktur virus HIV ini ya, nantinya terkait dengan obatnya yang akan kita gunakan untuk menghambat perkembangan virusnya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya untuk struktur HIV. Berikutnya adalah replikasi HIV. Nah, HIV ini bereplikasi atau memperbanyak diri setelah dia menginfeksi sel targetnya pada CD4 yang merupakan bagian dari limfosit atau sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, adapun tahapan-tahapan HIV memperbanyak diri, yaitu yang pertama, HIV akan mengenali atau landing sel target CD4 dan berdifusi ke dalam sel target. Jadi dia akan masuk ke dalam sel target, ya. Dia masuk melalui reseptor CD4, dia masuk berdifusi ke sini. Nah, virus akan melepaskan materi genetiknya ke dalam sel target. Jadi setelah dia berdifusi sini, masuk ke dalam CD4, dia akan melepaskan materi genetiknya, yaitu berupa RNA dan DNA dari HIV. Nah, di sini terjadi transkripsi balik RNA menjadi DNA dengan bantuan enzim transkriptase balik.
ya. Jadi dari RNA itu berubah menjadi DNA dengan bantuan enzim transkriptase balik. Nah, integrasi DNA virus ke dalam DNA manusia yang sedang bereplikasi dengan bantuan enzim integrase. Jadi ini ada DNA manusia ya yang warna merah, ini DNA HIV. Jadi adanya integrasi DNA virus ke dalam DNA manusia yang sedang bereplikasi dengan bantuan enzim integrase. Jadi dia masuk ke dalam atau bergabung bersama dengan DNA manusia. Nah, kemudian akan terbentuk RNA virus yang ditranslasi menjadi protein besar dan dipecah kemudian menjadi protein yang kecil. Nah, kemudian muncullah virus immature melalui membran sel inang dengan mengambil protein pada sel membran yang dibantu oleh enzim protease. Nah, kemudian virion baru yang menular dilepaskan dari sel target. Nah, ini ya. Jadi setelah dia masuk ke dalam atau berintegrasi DNA virus dalam DNA manusia, nanti akan terbentuk RNA virus. Ini ya, rantai protein virus yang nanti akan dipecah menjadi protein-protein kecil. Nah, di mana virus immature ini atau virus muda ini nanti dia akan melewati membran sel inang dengan mengambil protein pada sel membran yang dibantu oleh enzim protease. Nah, nantinya akan dihasilkan virus-virus yang sudah matang yang akan bisa menularkan yang dilepaskan dari sel target. Nah, ini dia proses replikasi dari virus ketika dia menginfeksi manusia. Nah, bagaimana cara penularan atau transmisi HIV? Jadi HIV ini terdapat pada cairan tubuh penderita dan dapat ditularkan melalui cairan tersebut. Nah, meskipun menurut penelitian, virus terdapat dalam saliva, kemudian air mata, cairan cerebrospinal, dan urin, cairan tersebut tidak terbukti berisiko menularkan karena kadarnya sangat rendah. Selain itu, tidak ada mekanisme yang memfasilitasi untuk masuk ke dalam darah kecuali adanya luka. Nah, mungkin di beberapa sosialisasi atau mungkin di beberapa pelajaran-pelajaran sempat disampaikan tentang media-media penularan HIV. Nah, tapi menurut penelitian virus itu ada di saliva, di air liur, air mata, cairan cerebrospinal, kemudian urin, tapi tidak beresiko untuk menularkan karena kadarnya itu rendah sekali. Selain itu tidak ada mekanisme yang memfasilitasi untuk masuk ke dalam darah kecuali ada luka. Itu kecuali ada luka ya. Jadi kalau ada luka itu akan lebih mudah untuk masuk. Nah, ini media-media penularannya. Jadi kalau hubungan secara seksual penularannya, jadi hubungan seksual yang tidak aman dengan pasangan terinfeksi HIV positif, kemudian homoseksual dan heteroseksual. Nah, jadi penularannya itu dapat mudah sekali terjadi apabila melakukan hubungan seksual yang tidak aman atau tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom dengan pasangan yang terinfeksi HIV positif, kemudian homoseksual dan heteroseksual. Nah, ini bisa dicegah caranya dengan melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas untuk orang yang belum menikah. Dan menggunakan kondom dan gel spermisida pada hubungan seksual yang beresiko. Nah, itu ya. Jadi hubungan seksual ini yang tidak aman ini banyak sekali menjadi faktor risiko penularan HIV/AIDS. Ya, jadi hal ini bisa kita cegah hanya dengan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah saja, tidak berganti-ganti pasangan, dan tidak melakukan hubungan seks bebas sebelum kalian menikah, serta menggunakan kondom dan gel spermisida pada hubungan seksual yang berisiko. Misalnya suaminya ternyata mengidap HIV, ya agar istrinya tidak tertular, ya menggunakan kondom atau gel spermisida saat berhubungan seksual. Kemudian media penularan yang lain itu adalah secara parenteral.
yaitu lewat jarum suntik, baik itu tindik, kemudian tato yang terkontaminasi HIV. Kemudian ada transfusi darah yang terinfeksi HIV. Nah, pencegahannya bagaimana? Kita melakukan sterilisasi alat suntik, kemudian sterilisasi alat tindik dan alat tato. Nah, kalau transfusi darah ini, jadi PMI sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk screening donor darah sehingga kasus ini jarang ditemukan. Jadi sebelum darah ini ditransfusikan ke pasien, biasanya dilakukan screening dulu untuk memastikan tidak ada virus atau bakteri-bakteri yang mungkin dapat menginfeksi pasien si penerima darah ini. Nah, hati-hati juga untuk anak-anak yang senang tindik-tindik. Tahu kan tindik ya, tindik telinga itu, atau tindik hidung mungkin, atau lidah mungkin. Jadi hati-hati ketika proses tindik itu tidak dilakukan dengan menggunakan alat yang steril. Atau mungkin tato, kalian ingin gaya-gayaan tato, membuat tato gitu. Nah, itu menjadi resiko penularan HIV. Jadi berhati-hati, sebaiknya tidak ya. Kemudian penularan yang berikutnya adalah melalui perinatal, di mana ibu hamil yang memiliki yang HIV positif, dia dapat menularkan ya kepada bayinya yang dilahirkan. Nah, pencegahannya bagaimana? Kita bisa cegah dengan cara melahirkan secara seksio sesarea atau dengan operasi sesar. Kemudian pencegahan yang berikutnya dengan menggunakan obat pencegah infeksi HIV selama dan sesudah kelahiran bayi. Kemudian mengganti ASI dengan susu formula, karena kita tahu ya ASI itu merupakan salah satu media penularan HIV dari ibu pengidap HIV positif ke bayinya. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, inilah penularan-penularan kemudian pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari diri kita dari penularan HIV AIDS. Nah, untuk penyakit AIDS atau di mana penyebabnya tadi seperti yang sudah di awal saya sampaikan, penyebabnya adalah virus HIV, di mana virus HIV ini adalah virus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menimbulkan penurunan imunitas tubuh ya. Nah, seseorang kita katakan mengidap HIV positif apabila sudah teridentifikasi virus tersebut dan di dalam tubuhnya sudah terdeteksi adanya perkembangan virus tersebut. Nah, sedangkan penderita HIV AIDS adalah stadium lanjut dari orang yang telah terinfeksi HIV positif dan sudah menunjukkan gejala khusus AIDS. Ya, jadi kalau pasien ini baru kita terdeteksi dalam tubuhnya itu ada perkembangan virus, biasanya belum menunjukkan gejala-gejala AIDS, kita sebut dia HIV positif. Tapi apabila pasien itu telah teridentifikasi terinfeksi HIV positif dan adanya gejala-gejala khusus AIDS, maka dia dikatakan menderita HIV AIDS ya. Jadi hati-hati dalam penyebutan penyakitnya. Nah, ini tingkatan gejala dan stadium HIV AIDS. Jadi kita sebut dia gejalanya asimptomatik atau tidak memiliki gejala ya, belum ada gejala, tapi sudah teridentifikasi ada virus di dalam tubuhnya. Itu kita sebut stadium 1. Kemudian gejala ringan ini stadium 2, kemudian gejala lanjut stadium 3, dan gejala sangat berat itu stadium 4. Jadi untuk penyakit AIDS ini ada 4 gejala ya, dari asimptomatik tanpa gejala, gejala ringan, gejala lanjut, dan gejala sangat berat. Nah, gejala klinisnya biasanya pasien-pasien yang menderita HIV AIDS itu dia mengalami demam, kemudian lemah, radang tenggorokan, kemudian penurunan berat badan yang signifikan, dan mialgia. Kemudian 40-80% pasien itu menunjukkan bintik merah atau ras, kemudian morbilliform atau
mukopapular, kemudian diare, mual dan muntah, kemudian mengalami limfadenopati, berkeringat di malam hari, kemudian meningitis aseptik seperti demam, pusing, fotofobia atau kekakuan leher. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata kalau pasien HIV positif dia memiliki muatan virus itu lebih dari 50.000 sel per mili pada orang dewasa atau 500.000 sel per mili pada anak-anak. Nah, biasanya gejala lainnya adalah penurunan limfosit CD4 yang persisten. Nah, kalau kita lihat gejala klinis berdasarkan stadiumnya, kalau untuk stadium 1 atau asimptomatik atau tidak ada gejala, biasanya di sini seperti yang tadi di awal saya sudah bahas bahwa tidak menunjukkan adanya gejala-gejala pasien AIDS, tapi terdeteksi adanya virus HIV pada darahnya. Nah, gejalanya tidak ada penurunan berat badan, kemudian tidak ada gejala, hanya saja adanya limfadenopati generalisata persisten. Jadi limfadenopati ini adalah kondisi di mana terjadi pembekakan atau pembesaran kelenjar getah bening ya. Kemudian untuk stadium 2 yaitu sakit ringan. Biasanya gejalanya itu adalah mulai terjadi penurunan berat badan 5-10%. Kemudian ISPA berulang. ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas, misalnya sinusitis atau otitis. Ini kondisinya itu berulang-ulang, dia mengalami seperti itu. Kemudian herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Herpes itu kalau bahasa Balinya itu tilas. Nah, seperti itu, dia mengalami herpes di 5 tahun terakhir mengalami itu terus. Kemudian biasanya luka di sekitar bibir, kemudian ulkus mulut, jadi seperti ada peradangan di sekitar mulutnya, kemudian ruam kulit yang gatal, kemudian dermatitis seboroid, jadi ada peradangan pada kulit sampai akhirnya dia susah sembuh ya, ada borok susah sembuh. Kemudian infeksi jamur kuku. Nah, ini sudah menunjukkan gejala-gejala sakit yang ringan. Biasanya ini sudah masuk ke stadium kedua. Nah, kemudian ketika pasien masuk ke stadium 3, ini adalah sakit sedang. Gejalanya yang muncul adalah jadi penurunan berat badan yang lebih dari 10%, kemudian diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan, kemudian kandidiasis oral atau vaginal. Jadi kalau kandidiasis oral itu seperti sariawan ya, tapi sudah parah. Kemudian vaginal itu kandidiasis vaginal itu seperti sariawan, tapi sariawan pada daerah vagina. Kemudian oral hairy-leukoplakia, di mana oral hairy-leukoplakia ini adalah munculnya bercak putih pada lidah yang permukaannya kasar, kemudian tampak berombak dan berbulu. Kemudian munculnya gejala tuberkulosis paru dalam 1 tahun terakhir, kemudian infeksi berat, bakteri berat, kemudian adanya tuberkulosis limfadenopati, kemudian munculnya gingivitis atau periodontitis ulceratif nukleosis akut. Nah, jadi gingivitis ini adalah inflamasi atau peradangan yang mengenai jaringan lunak di sekitar gigi atau jaringan gingiva. Nah, jadi biasanya pada pasien-pasien HIV dia itu kan mengalami peradangan di sekitar gigi. Kemudian pasien yang sudah masuk ke stadium 3 biasanya mengalami anemia, di mana Hb-nya itu kurang dari 8 G/dl. Kemudian mengalami neutropenia. Nah, neutropenia ini adalah kondisi ketika jumlah sel neutrofil dalam darah menurun. Nah, kondisi ini menyebabkan tubuh kita itu sulit melawan bakteri-bakteri jahat sehingga tubuh kita akan rentan terhadap berbagai jenis infeksi. Nah, kalau pada pasien HIV/AIDS jumlah neutrofil dalam darahnya itu adalah kurang dari 5.000 per mili.
Kemudian pasien ini mengalami gejala trombositopenia kronis. Nah, trombositopenia ini adalah kondisi di mana saat jumlah trombosit itu rendah di bawah nilai normal. Jadi kalau pada pasien HIV kita lihat bahwa kondisi atau jumlah trombositnya itu kurang dari 50.000 per mili. Nah, trombosit ini penting untuk proses penghentian pendarahan pada saat terjadi luka atau kerusakan di pembuluh darah ya. Bisa dibayangkan kondisi pasien-pasien yang HIV sudah masuk ke stadium 3, dia sudah mengalami infeksi, kemudian anemia, lemah, lelah, kemudian penurunan berat badan, kemudian penurunan jumlah neutrofil sehingga lebih rentan menderita infeksi, kemudian trombositnya menurun sehingga mudah mengalami perdarahan. Nah, bayangkan bagaimana kondisi pasien yang dalam kondisi seperti itu. Jadi infeksi mudah sekali terjadi sehingga perlu diwaspadai sekali untuk menghindari penyakit ini. Nah, kemudian stadium keempat ini sudah sakit berat atau kita sudah sebut dia mengalami AIDS. Nah, biasanya gejala-gejalanya itu mengalami yang pertama sindrom wasting HIV. Jadi sindrom wasting HIV ini adalah kondisi di mana pasien HIV ini dia mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% ya. Kemudian gejala lainnya yang muncul adalah pneumonia pneumocystis, kemudian di mana pneumonia bakteri parah yang berulang ini juga terjadi di pasien HIV. Jadi kalau kalian tahu pneumonia itu adalah kondisi peradangan pada paru-paru yang disebabkan karena bakteri ya. Jadi kalau pneumonia itu adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan karena bakteri. Kemudian muncul juga gejala yang lain yaitu herpes simplex ulceratif lebih dari 1 bulan. Kemudian candidiasis esophagus, jadi seperti sariawan tapi terjadi pada esophagus. Kemudian tuberkulosis ekstraparu, kemudian sarkoma kaposi. Sarkoma kaposi ini merupakan salah satu jenis kanker langka yang muncul akibat infeksi virus yaitu human herpes virus 8. Nah, jadi kalau pasien HIV stadium keempat dia sudah mengalami yang namanya, kadang muncul gejala yang namanya sarkoma kaposi, di mana dia mengalami kanker yang berasal dari pembuluh darah, di mana kulitnya itu akan tampak bercak atau benjolan kecil berwarna merah atau keunguan yang menyerupai warna kulit yang memar. Penyebabnya apa tadi? Penyebabnya adalah virus human herpes virus 8 yang menyerang sel-sel yang melapisi saluran dan kelenjar getah bening serta atau pembuluh darah. Nah, bayangkan kalau pasien HIV itu dia sudah mengalami banyak penyakit, baik itu tadi kondisi-kondisi di mana daya tahan tubuhnya menurun sehingga akhirnya virus, bakteri semua akan mudah menginfeksi tubuhnya. Kemudian pasien juga akan mengalami yang namanya retinitis CMV. Retinitis CMV ini adalah kondisi penyakit di mana terjadi kematian sel pada retina bagian belakang mata. Nah, kematian sel ini bisa menyebabkan kebutaan secara cepat jika tidak diobati biasanya. Nah, jadi kalau pasien-pasien HIV biasanya dia sudah stadium 4 nih, stadium berat, sudah mengalami retinitis CMV, jadi kematian pada retina matanya. Kemudian mengalami abses otak toksoplasmosis, kemudian ensefalopati HIV, kemudian mengalami meningitis cryptococcus, kemudian infeksi Nicobacteria non tuberculosis yang meluas, kemudian kanker serviks invasif, mengalami kanker ya pada serviknya, kemudian mengalami leishmaniasis atopik meluas. Nah, leishmaniasis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh protozoa leishmania, di mana menyebabkan area kulit itu seperti apa ya? Seperti ada borok itu, ada rusak. Kalian bisa cari di internet gambarnya ya. Jadi ada kerusakan pada area kulit, sehingga sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan tapi dengan pasien-pasien yang memiliki imunitas yang baik.
Tapi kalau pada pasien HIV karena imunitasnya turun, tentunya penyakit-penyakit ini tidak bisa dihindarkan untuk terjadi. Oke, tadi itu stadiumnya. Untuk pasien HIV tadi ada 4 stadium. Stadium 1 yaitu gejala tanpa gejala, stadium 2 gejala ringan, stadium 3 gejala sedang, dan stadium 4 gejala berat atau AIDS. Jadi kalau kita lihat gejala-gejalanya tadi cukup mengerikan sekali ya, karena kita hidup normal saja, kadang-kadang kalau demam, kemudian flu, kondisinya tentu tidak nyaman. Apalagi untuk pasien-pasien HIV yang daya tahan tubuhnya menurun, sehingga infeksi virus, bakteri, protozoa, parasit cenderung akan mudah sekali terinfeksi seperti itu. Jadi upayakan kalian sebagai generasi muda bisa menghindari penyakitnya, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi tentang diagnosis laboratorium HIV/AIDS. Nah, prosedur pemeriksaan untuk HIV ini sesuai dengan panduan nasional yang berlaku saat ini adalah dengan menggunakan strategi A3 dan selalu didahulukan dengan konseling prates. Nah, untuk pemeriksaan pertama biasanya dilakukan pemeriksaan tes cepat dengan sensitivitas yang cukup tinggi. Sedangkan untuk selanjutnya kita gunakan A2 dan A3, digunakan perlengkapan tes dengan spesifitas yang lebih tinggi lagi. Nah, antibodi ini biasanya baru dapat mendeteksi setelah 2 minggu hingga 3 bulan terinfeksi HIV. Nah, masa ini kita sebut dengan yang namanya masa jendela. Nah, faktor resiko HIV/AIDS yang pertama itu adalah pekerja seks pria atau wanita. Kemudian pengguna narkoba suntik. Biasanya kalau gonta-ganti giliran dengan temannya, ternyata temannya itu dia mengidap HIV, ya kita akan tertular. Kemudian pria yang berhubungan seks dengan sesama pria dan transgender. Tahu ya, kalau pria homoseksual itu. Nah, kemudian melakukan hubungan seksual tanpa pelindung dengan penjajah seks komersial atau PSK. Kemudian pernah atau sedang mengidap penyakit menular seksual dan pernah mendapatkan transfusi darah atau resipien produk darah, kemudian suntikan, tato, dan tindik dengan menggunakan alat non-steril. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko penderita HIV/AIDS. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya untuk penyakit HIV/AIDS. Jadi Ibu harapkan mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, kemudian bisa kalian bisa digunakan untuk melindungi diri kalian dari paparan virus HIV/AIDS. Oke, sampai di sini pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang obat retrovirus. Sekian, terima kasih, selamat pagi.